Assalamualaikum Bu Ismaida. Waalaikumsalam. Kita akan melakukan coaching hari ini ya. Eh, Permasalahan tentang anak yang kurang fokus dalam pembelajaran. Saya coachnya Ibu Ismaida yang jadi. Halo. Assalamualaikum Bu Ismaida. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Ada masalah ya? Ibu tanya agak sedih. Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah di kelas. Ternyata dugaan saya tidak salah. Ibu lagi ada masalah dan sehingga memanggil saya ke sini. Apa masalahnya? Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ini Bu, karena sudah meminta Ibu ke sini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini. Nggak apa-apa. Kebetulan eh, lagi nggak kan hari ini. Eh, eh, Daripada aja lebih baik cerita ngobrol dengan Ibu Yus. Begini, Bu. Ada salah satu siswa saya yang tidak fokus ketika saya memberikan tugas. Apabila saya memberikan tugas, sebelum tugasnya selesai, dia selalu mengajak temannya bercerita. Hal ini membuat dia dan anak-anak yang lain mengerjakan tugas tidak tepat waktu, Bu. Oh, begitu. Jadi salah satu anak di Yus Ramaida tidak fokus dalam mengerjakan tugas karena bercerita sehingga berimbas pada siswa lain, begitu ya? Ya, Bu. Baik, kita akan berbincang sebentar ya. Nah, setelah perbincangan apa harapan Ibu? Jelasnya ingin ada semacam solusi gitu agar anak yang tidak fokus bagaimana cara mengerjakan tugas tepat waktu gitu, Bu. Jadi Ibu mau siswa tersebut bisa fokus dan tidak mengganggu begitu. Ya, Bu. Nah, Bu ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh tersebut. Begini, Bu. Siswa saya itu tergolong anak di atas rata-rata. Maksudnya dia itu bisa kalau mengerjakan tugas dan mau mendengarkan bila saya menjelaskan materi. Dan apabila saya menyuruh dia maju ke depan kelas, dia mau menjawab pertanyaan di depan kelas. Namun ketika saya berikan tugas individu, dia selalu tidak fokus. Begitu bercerita, dia mengganggu temannya, Bu. Terus akhirnya temannya itu sambung menyambung, Bu. Jadi kerjaannya tidak tuntas, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Ibu anak itu dalam pembelajaran namun tidak bisa berkonsentrasi karena suka bercerita tentang pengalaman yang dialaminya, begitu ya Bu? Ya, Bu, begitu, Bu. Nah, menurut Bu Yusmaida, agar murid bisa berkonsentrasi penuh, apa sih yang Ibu lakukan? Sepertinya saya akan mengintegrasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional, menciptakan iklim
iklim di kelas seperti budaya positif di kelas itu Bu. Wah, itu bagus sekali. Menurut Ibu, penerapan sosial dan emosional seperti apa yang Ibu terapkan dalam pelajaran? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan kompetisi sosial emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran itu, Bu. Ya, bagus tuh Bu Yusmaida. Nah, menurut Ibu, cara menggunakan Menurut saya akan membuat dan menempelkan gambar emoji. Jadi, saya akan menempelkan gambar emoji di depan kelas di awal pembelajaran. Saya akan meminta anak untuk berdiri di depan emoji, terus di depan emoji sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan pada saat itu. Gitu, Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu. Nah, kemungkinan menurut Ibu, apalagi yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen diri dengan baik? Sepertinya menurut saya di awal pembelajaran saya perlu menggunakan teknik stop begitu Bu. Sehingga anak memiliki waktu jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Selanjutnya, saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan pada saat itu, sehingga ini dapat menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-unek pengalamannya, sehingga anak ini nantinya tidak akan terpancing untuk bercerita lagi di saat pemberian tugas. Saya kira begitu, Bu. Saya akan memberi ruang untuk anak-anak bercerita. Berkaitan dengan cara yang Ibu lakukan, yaitu bercerita, terus menciptakan iklim positif dan budaya positif. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menerapkannya? Menurut saya perlu merevisi keyakinan kelas nampaknya dengan memasukkan beberapa nilai-nilai yang diyakini oleh anak-anak bahwa mengajak teman-teman bercerita di tengah pembuatan tugas dapat mempengaruhi dari hasil tugas tersebut. Saya juga melakukan ini Bu, segitiga restitusi gitu. Oke, jadi menurut Ibu, Ibu akan merevisi keyakinan kelas dan segitiga restitusi begitu ya, Bu? Ya, saya akan merevisi keyakinan kelas dan segitiga restitusi gitu, Bu. Kalau boleh saya merangkum, yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu ada dua hal ya. Yang pertama, mengintegrasikan KSP dalam pembelajaran berdiri apa namanya saat itu dan memberi kesempatan anak untuk bercerita pelajaran. Kedua, berencana tim kelas yang positif dan budaya positif dengan merevisi keyakinan kelas segitiga restitusi begitu ya Bu? Oh ya Bu. Nah, di antara dua hal tersebut, yang mana yang segera ingin Ibu lakukan? Menurut saya karena ini memerlukan waktu, mungkin saya akan melakukan kedua-duanya, Bu.
Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan langkah-langkah tersebut? Oh, jadi karena ini berkaitan dengan anak-anak, jadi seluruh anak-anak yang ada di kelas itu saya ikut membantu membuat gambar emoji, bercerita, mereview keyakinan kelas, melakukan segitiga restitusi seluruh anggota kelas. Jadi kalau sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan berpartisipasi aktif dan berkomitmen di dalam kelas. Mereka akan mengikuti keyakinan kelas dan yang sudah direvisi tadi. Menurut saya seperti itu, Bu. Nah, Bu Ismaida, pada titik ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Oh, gini, Bu. Jadi, untuk membuat anak fokus, saya akan membuat gambar emoji, memberi ruang bercerita, kemudian merevisi keyakinan kelas, dan juga melaksanakan segitiga restitusi, Bu. Baik, kapan Ibu akan memulai menerapkan hal ini? Sepertinya mulai besok saya akan mulai membuat gambar emoji, merevisi keyakinan kelas, dan saya juga memberi kesempatan anak bercerita di awal pembelajaran. Sudah bisa saya lakukan dengan segitiga restitusi. Baik, bagus sekali itu, Bu. Berarti Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Kalau begitu, berjumpa setelah Ibu menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas juga menerapkan segitiga restitusi. Oke, Ya, Bu, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa kita mulai, Bu Rafida? Silakan. Nah, saya Bisa, Bu. sebagai coach-nya, Ibu sebagai coach-nya ya, Bu. Baik. Assalamualaikum, Bu Rafida. Waalaikumsalam, Bu Yunaida. Apa kabar, Bu Rafida? Kok akhir-akhir ini Ibu nampaknya kurang ceria? Ada apa dengan Ibu Rafida? Bisa saya bantu, Bu? Ya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu. Boleh saya bicara dengan Ibu di ruang kantor? Boleh, Bu. Lagian saya hari ini kebetulan jam keduanya guru agama yang mengajarnya, Bu. Jadi kalau kepakai habis jam istirahat kan nggak apa-apa juga, Bu. Bu Yusmaida, apa tidak terganggu dengan saya hari ini? Tidak, Bu. Ini kan lagi jam istirahat. Ada apa sebenarnya dengan Ibu? Begini, Bu. Eh, saya ada masalah. Anak murid saya ada yang malas belajar sekolah begitu. Oh, itu, Bu. Ada apa dengan murid Ibu? Kenapa dia malas belajar dan jarang masuk sekolah, Bu? Itulah, Bu. Saya agak bingung. Ada apa ya penyebabnya? Nanti saya akan coba tanya sama dia. Kalau dia tidak juga datang ke sekolah, saya akan berkunjung ke rumahnya. Kebetulan saya tahu alamat rumah. Apakah Ibu tahu anak tersebut ada siswa yang sekelasnya yang dekat rumah dengan dia, Bu? Nah, sebenarnya ada, Bu, satu siswa itu bersebelahan rumah dengan dia, tapi saya tanya dengan teman, katanya
kalau nggak datang ke sekolah, dia nyantai-nyantai aja di rumah gitu, Bu. Oh, begitu sikapnya, Bu. Apakah Ibu punya solusi bagaimana kita mengatasi anak tersebut, Bu? Saya sih sebenarnya sudah mencoba untuk mencari solusi dan menghubungi keluarga datang ke rumah dan kata orang tuanya, anak ini sebenarnya eh, apa namanya eh, perangainya cukup bagus gitu. Dan saya lihat di sekolah begitu juga, Bu. Dan nilainya eh, di atas rata-rata begitu. Tapi dia tiap ke sekolah dia merasa diejek gitu karena eh, apa orang tuanya tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi begitu. Kalau ke sekolah teman-temannya di antara orang antara dia Oh, begitu. Jadi anak ini bukan malas karena bodoh, iya Bu. Tapi berarti anak ini mampu dalam pembelajaran, tapi malas belajar karena olokan temannya ya Bu. Apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita hari ini agar murid bisa termotivasi dalam belajar dan tidak bolos lagi? saya kalau dari harapan saya dari perbincangan ini, saya berharap bisa menemukan solusi atas permasalahan siswa dan saya perlu mengintegrasi dengan pembelajaran manajemen diri begitu, Bu. Oh, menurut Ibu, bagaimana cara mengintegrasikan ketiga kompetensi tersebut dalam penerapan pembelajaran? Kalau menurut saya, salah satu teknik sederhana itu melatih anak mindfulness dengan memusatkan pikiran terhadap emosi yang dirasakan, terus memberi contoh dalam mengelola emosi agar peserta didik dapat meniru hal serupa, alami hal yang tidak menyenangkan. Sebaiknya guru jangan meluapkan saat proses pembelajaran begitu, tetapi mencoba menerapkan dan berpikir secara jernih. Terus sebelum memasuki proses pembelajaran begitu, Bu. Oh, jadi Ibu memakai dua teknik, ya, teknik mindfulness dengan teknik stop. Jadi, apa yang Ibu Rapida untuk kedepannya langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas? Saya akan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, melakukan pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, terus pelaksanaan, hingga penilaian agar siswa dapat belajar secara agar siswa termotivasi dan siswa belajar lebih menyenangkan gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi, kapan Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi siswa dan cara memotivasi siswa dalam pelajaran sehingga
peserta didik merasa belajar menyenangkan gitu. Mulai sekarang, setelah perbincangan kita, saya akan menerapkan pembelajaran kepada murid dan agar murid termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Oh, baik, Bu. Kalau begitu, kita sudah menemukan solusinya dan mungkin kita cukupkan sampai di sini obrolan kita hari ini, Bu. Harapan saya semoga ke depannya kita lebih banyak belajar lagi supaya apa yang kita harapkan tercapai tujuannya. Terima kasih Ibu atas saran dan masukannya untuk hari ini. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.